Benarnya mah. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita beribadah di tempat ini.
Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Bapak Pendeta Madya David Miharja untuk membuka di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, selamat pagi. Tuhan Yesus, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Anugerah-Mu besar Kau turunkan atas kami pagi ini. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Urapi WL Singer dengan urapan surgawi. Para pemain musik Tuhan, urapan surgawi. Dan juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman, Bapak Gembala, dengan urapan khusus surgawi. Pagi ini kami melihat kalau kami bersamamu Tuhan, Engkau membantu dan turut bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kami yang masih di perjalanan, Engkau antarkan ke tempat ini tiada kurang suatu apa. Dan juga saudara kami Tuhan yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami persiapkan hati dan pikiran ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji Engkau, dan juga menyambut tubuh dan darah-Mu perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi seluruhnya. Dan dalam nama Yesus kuasa kegelapan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari seluruh. Dan malaikat-malaikat ada di kami, di ibadah ini, di ruangan ini maupun di luar Tuhan. Tuhan menjaga tentara surga kendaraan-kendaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya rasa Bapak Ibu juga pasti merasakan ya betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan segalanya dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, patutnya kita bersyukur ya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan kita percaya Tuhan hadir bersama kita di tempat ini. Sebab Tuhan baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan
Tuhan itu sangat baik ya, sangat baik banget. Bahkan kalau kita merenungkan siapakah kita gitu ya, bahkan Bapa di surga begitu baiknya mengasihi kita sehingga Dia mengutus ya anaknya yang tunggal turun ke dunia ya untuk menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita semua itu bisa naik ke surga gitu ya. Jadi sangat luar biasa, dan kita sangat beruntung Bapak Ibu sekalian, kita memiliki Allah yang luar biasa, dan kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan ya. Karena ada janji Tuhan ya dan amin. Kita akan angkat pujian Allah Yesus namanya. Menyucikan
Allah yang hidup, bukan Allah yang mati ya, Allah yang telah menang atas maut. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan ya kata-kata lagu ini, bahwa Tuhan mati di kayu salib ya, disiksa, diberi mahkota duri ya, semuanya itu untuk kita. Dia menyembuhkan, menyucikan, semuanya itu untuk kita ya. Kita akan renungkan, kita akan merenungkan kata-kata lagu ini. Nanti singer akan menyanyikan, kita akan renungkan Bapak Ibu sekalian, betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Aku
kasih Yesus Tuhan, untuk karya penebusan-Mu yang luar biasa, yang sungguh mulia Tuhan. Sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, memperoleh keselamatan yang berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah memperoleh kesembuhan, kami telah memperoleh segalanya Tuhan, yang sudah Kau berikan buat kami ya Bapa. Bapa kami yang baik, ajar kami Tuhan untuk hidup benar dan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas keselamatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup memuliakan nama Tuhan, dan Engkau yang menjadi nomor satu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu memberi kekuatan buat kami. Firman Tuhan mengajarkan kami, firman Tuhan membimbing kami, firman Tuhan menegur kami Tuhan, supaya kami hidup on right track sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang bekerja dengan luar biasa, Roh Kudus-Mu yang menjamah satu persatu Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, sehingga kami pulang dengan penuh kemenangan berasal daripada-Mu saja. Berdoa Tuhan untuk Bapak John Samuel yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi lidah bibirnya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui beliau ya Bapa, buat kami semua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan membukakan meterai Tuhan firman-Mu buat kami ya Bapa, sehingga tidak ada lagi yang terselubung Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyangkat pujian, bukakan meterai firman-Mu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak John Samuel bisa naik ke atas mimbar. Kuduskan, benarkan hidupku dengan kuasa firman-Mu. Ku
hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Mei ya. Nah, pada bulan Mei inilah kita banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bulan yang lalu kita ada Jumat Agung, Paskah, dan bulan Mei ini nanti ada kenaikan Tuhan. Semua itu rangkaian yang terus setiap tahun kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini subtema bulan Mei itu terambil dari Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 38. Injil Yohanes pasal ke-6 ayat ke-38. Ya, mari dibaca. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Ini ucapan Tuhan Yesus. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Dia telah melakukan kehendak Bapaknya. Ini adalah merupakan teladan buat kita. Yesus sendiri Dia nurut. Yesus datang ke dunia, turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak dirinya, tetapi Dia itu melakukan kehendak Bapaknya, nurut, tidak melakukan sekarangnya dewek. Luar biasa. Sekali lagi coba dibaca dengan perlahan ayat ini. Yohanes 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Kita masih ingat pada waktu Natal selalu muncul firman yang sudah terkenal, sebagaimana juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16 maksudnya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, Dia berikan anak yang tunggal. Jadi anak yang tunggal diberikan kepada dunia ini supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Ini yang dilakukan Bapa kepada anak tunggalnya Yesus Kristus. Dan itu pun diperjelas lagi oleh Rasul Yohanes. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat ke-9. 1 Yohanes 4 ayat ke-9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal
ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini tujuannya, saudara. Tujuan Bapak mengirim anaknya ke dalam dunia ini, anak yang tunggal itu, anak tunggal Bapak itu, yang mengutus anaknya ke dunia ini. Supaya apa? Kita hidup olehnya. Ini tujuannya. Ini sasarannya. Dan ayat ini kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama dikatakan apa? Coba. 1 Yohanes 4 ayat 9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Allah menunjukkan betapa Ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia yang jahat ini untuk memberi kita hidup kekal melalui kematiannya. Nah, inilah sasaran Bapa kepada manusia. Dikatakan Allah menunjukkan betapa Ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk memberi kita hidup kekal melalui kematiannya. Ya, pada waktu kemarin Jumat Agung itu terwujud, anak tunggalnya itu tergantung di kayu salib dan dia mati. Tidak lain tidak bukan untuk kita yang percaya tentunya, ya, untuk hidup kekal. Hidup kekal ini yang menjadi sasaran goalnya itu. Semua orang, tidak ada yang binasa. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Bahkan ditekankan lagi, memberi hidup kekal. Nah, ini sasaran utama. Goalnya tuh ini. Ya. Bukan soal berkat pertolongan, bukan. Sasarannya itu supaya kita ini semua masuk ke Yerusalem baru. Soal berkat, pertolongan itu bonusnya. Nah, untuk inilah kita bersyukur Dia telah mati di kayu salib Golgota. Tidak lain tidak apa, supaya setiap orang yang percaya jangan sampai binasa, tapi beri hidup yang kekal. Luar biasa, saudaraku. Bahkan ditekan lagi dalam ayat 10, ya, oleh Rasul Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi. Lanjutannya tadi. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Kasihnya Bapa. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tujuannya sebagai pendamaian. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang enggak berdosa, semua orang. Atau coba dibaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 dalam firman Allah yang hidup. Tindakan itu menyatakan kepada kita kasih yang sejati. Kasih yang sejati dari Bapa, ya. Kasih itu bukan kasih kita kepada Allah, Ya. melainkan kasih Allah kepada kita ketika Ia mengutus anaknya untuk memadamkan murka Allah atas dosa kita. Tujuannya untuk memadamkan murka Allah. Ini tujuannya. Memadamkan murka Allah. Ini kepada dosa-dosa kita. Tidak ada seorang yang benar. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita ini, Dia tidak ingin seorang pun binasa.
kirimkan anak yang tunggal untuk pendamaian antara kita manusia dengan Allah. Oleh karena itu setiap apa yang kita lakukan, hubungan kita dengan Allah itu harus mesra. Kalau masih permusuhan, masih peperangan, apapun pergumulan kita tidak mungkin dapat tertolong. Karena hubungan kita enggak benar. Justru oleh kematiannya, hubungan kita dengan Allah nyambung, diperdamaikan. Coba sekali lagi ayat tadi dalam firman Allah yang hidup. 1 Yohanes 4 ayat 10 dalam firman Allah yang hidup. Tindakan itu menyatakan kepada kita kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Kasih itu bukan kasih kita kepada Allah, Ya. melainkan kasih Allah kepada kita. Ah, Ketika Ia mengutus anaknya untuk memadamkan murka Allah atas dosa kita. murka Allah akan dosa kita. Memadamkan murka Allah. Ya. Kalau kita masih hidup dalam dosa, itu pasti hubungannya. Maka dipadamkan lewat korbannya. Haleluya, saudaraku. Dan pagi hari ini kita kembali diingatkan. Karena itu lewat subtema ini dikatakan sebab Dia turun ke dari sorga bukan untuk melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa. Kemauannya Bapa itu supaya tidak seorang pun binasa. Maka Dia nurut, Dia korbankan dirinya agar semua orang diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa, saudaraku? Dengan jelas tidak ada seorang pun yang benar. Rasul Paulus dia tekankan, dia ingatkan kepada jemaat Roma. Ya. Roma 6 ayat 23, ayat terkenal ini. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Melalui Kristus Yesus. Karena upah dosa itu maut. Maut, binasa selama-lamanya. Ini. Sebab upah dosa itu maut. Tapi kematian Tuhan di kayu salib Golgota mengalahkan maut itu. Sehingga orang yang percaya tidak binasa. Luar biasa. Karena Dia datang ke dunia ini tidak lain tidak akan nurut melakukan kehendaknya Bapa. Bapa ingin supaya tidak seorang pun binasa. Ingin semua orang semua memiliki hidup kekal. Ini sasarannya. Goalnya ini. Bukan aku diberkati, ditolong, itu bonus. Tapi yang utama bagaimana pengiringan kita kepada Dia. Apakah kita percaya sungguh-sungguh atau tidak? Ini poin yang pertama. Kita kalau percaya sungguh-sungguh, tadi itu firman pasti. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus hanya asal-asalan, kebaktian asal-asalan, baca firman ya kalau mau, kita harus sungguh-sungguh. Karena Dia sudah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Dia, Dia mengasihi kita. Sampai Dia kirimkan anaknya yang tunggal. Agar kita tidak binasa, tidak seorang pun binasa. Karena jelas upah dosa itu maut. Kematian kekal. Tapi Bapa ingin lewat anaknya supaya kita memperoleh hidup kekal. Luar biasa, saudara. Bahkan ucapan Tuhan Yesus sendiri di Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 10. Ini omongan Tuhan Yesus sendiri.
Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, langsung bahasa Indonesia masa kini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Mencari orang yang sesat, orang yang nggak mau percaya. Katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Haleluya. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini sasaran. Dia datang disuruh bapaknya. Bapaknya menyuruh dia untuk mencari supaya yang sesat, supaya orang yang tidak percaya diselamatkan. Luar biasa tuh. Karena itu pagi hari ini, di saat kita mengenang Jumat Agung dan kita mengenang Paskah kebangkitan, itu untuk mengingatkan kita kematian Tuhan dan kebangkitannya tidak lain tidak bukan demi kita. Apa jadinya kalau dia enggak begitu? Apa jadinya kalau dia tidak mati? Karena itu kita masih ingat tatkala Yesus mau disalibkan, ditangkap. Dia berdoa. Nyuruh murid-muridnya nunggu. Apa yang dia berdoakan? Oh, haleluya. Coba dibaca dalam Injil Markus pasal 14 ayat 36. Ya. Di Injil Markus 14 ayat 36. Ini doanya Tuhan Yesus. Markus 14 ayat yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Nah, ini sinkron dengan tadi, saudaraku. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan itu daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saja dia anak tunggal Bapa. Bisa ada dia nggak mau. Tidak begitu. Dia diutus nurut keinginan bapaknya. Tunduk. Nah, ini di sini klimaksnya ini. Klimaksnya di Markus ini, saudaraku. Coba sekali lagi ayat Markus ini 14:36. Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, Ya, melainkan apa yang engkau kehendaki." engkau kehendaki. Bapaknya menghendaki supaya dia digantung di kayu salib. Supaya setiap orang di bumi ini yang percaya tidak binasa. Jelas upah dosa itu maut. Andai kata mereka tidak percaya kan binasa. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang kemauan Bapak itu. Bapak ingin tidak seorang pun binasa. Janganlah apa yang aku kehendaki, kata Tuhan Yesus, melainkan apa yang engkau
kehendaki. Luar biasa, saudara. Maka di bulan April kita bisa merayakan, bukan sekedar rame-rame. Bulan April kita mengingatkan Jumat Agung. Kita diingatkan lewat Paskah kebangkitannya, kemenangannya. Dan bulan Mei ini nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Oh, luar biasa. Ada proses yang selalu mengajar, mengingatkan kita. Ingat, kemauan yang Bapa itu supaya kita semua tidak binasa. Haleluya, saudaraku. Biar pagi hari ini kita yang memperoleh kesempatan. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Kalau pagi ini kita masih bisa ada di rumah Tuhan, masih bisa bersekutu, masih bisa membaca firman Tuhan. Ingat, itu semua anugerah Tuhan. Ingat. Haleluya. Dan pada akhirnya ada satu nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ya. Kita yang percaya pasti tidak akan binasa. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan. Coba dibaca dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1, 2, 3. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose 3 ayat 1, 2, 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, apa itu? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perhatikan ayat 3 ini. Sebab kamu telah mati bersama Yesus. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, ini kita yang berkesempatan. Kita ini disembunyikan bersama Kristus dalam Allah. Coba sekali lagi ayat ini. Ayat 3 ini. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati. Kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah. Bukan di luar Allah. Karena itu apa dia bilang? Ayat 2. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan berpikir tentang keduniawian, kedagingan ini yang Tuhan ingatkan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan sampai kita dininabobokan dengan perkara-perkara keduniawian, kedagingan. Tuhan ingin supaya kita membuat perkara-perkara rohani. Ya, ayat 1 coba. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini dengan kata lain, kita yang masih hidup, masih diberi kesempatan. Waktu yang ada, jangan membuat perkara-perkara duniawi, perkara-perkara kedagingan. Nasihat Rasul Paulus begitu jelas. Pikirkan perkara-perkara rohani. Bertobat terus dengan firman Tuhan. Biar kita terus dikenyangkan dengan firman. Bukan perkara-perkara kedagingan, berkat segala macam. Jelas, saudaraku. Jelas.
pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus hadir, ada di sebelah kanan Bapa. Biar kita tetap bergelerat. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan lewat korbannya. Dia telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita. Jangan sampai kita binasa, tapi kita hidup kekal. Haleluya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan yang sederhana ini untuk selalu mengingatkan kita. Terus mengingatkan kita. Jangan lupa pengorbanan Kristus. Itu Bapak yang nyuruh. Bapak yang nyuruh. Supaya jangan seorang pun binasa. Aduh. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Ya. Biar lagu ini kembali mengingatkan kita. Jangan sampai kita lupa pengorbanannya itu. Tidak lain, tidak bukan buat kita yang seharusnya binasa, tapi oleh kemurahan Tuhan kita boleh hidup sampai hari ini. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan. Mari kita berdiri. Dia menyuruh anaknya yang tunggal. Tidak lain tujuannya agar kita yang percaya tidak binasa. Kita menempuh hidup kekal, itu kerinduan keinginan Bapa. Sehingga dia rela anak tunggal untuk menebus kita. Pagi hari ini kita sudah merayakan Jumat Agung, sudah merayakan Paskah. Kita masuk bulan Mei ini. Sebentar lagi kita merayakan kenaikan Tuhan. Itu mengingatkan kita, jangan sampai kita lupa akan segala korban. Kalau pagi hari ini ada yang lupa, kalau pagi hari ini ada yang sedikit melenceng, kesempatan masih ada buat kita. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Para pelayan-pelayan Tuhan, saya undang tampil ke depan. Sana atas salib Golgota, Dia serahkan hidupnya buat
bersyukur kalau saat ini kita masih ada di rumah Tuhan. Demikian juga di rumah kita masing-masing. Kita diingatkan Dia sangat-sangat mengasihi kita. Oleh sebab itulah anak tunggalnya diberikan kepada kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang belum merasakan kebaikan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada kita pagi hari ini, itu artinya Tuhan masih beri kesempatan kita. Tuhan ingin supaya kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup kekal sesuai dengan janjinya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan ini dengan yakin, dengan percaya. Kita berjanji tidak mau melupakan korbannya. Tak mau lupakan sengsara Tuhanmu, sana atas salib Golgota. Oh, terima kasih. Dia serahkan hidupnya menebus dosaku. Sana atas salib Golgota. Terima kasih. Cintanya heran, dalam dan lebar. Ku mau layani, oh Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanmu, sana atas salib Golgota. Inilah Tuhan janji kami. Kami tidak ingin melupakan pengorbanan anak-Mu yang tunggal. Dan kami ingin melayani-Mu Tuhan sesuai pujian-Mu. Kami tidak ingin melupakan Engkau sudah mengirim anak-Mu yang tunggal dan mati di kayu salib untuk kami ini orang berdosa. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Kuduskan dan sucikan agar kami layak menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Sebelum kami nikmati, sebelum kami makan bersama, hamba berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini. Demikian juga sidang-Mu Tuhan, urapi mereka. Bahkan pelayan-pelayan-Mu yang ngambil bagian, urapi secara khusus. Sehingga mereka boleh melakukan dengan percaya. Engkau sudah melepaskan kami, membebaskan kami dari kebinasaan untuk hidup sesuai dengan inginan-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, dan siap masuk dalam Yerusalem baru. Haleluya. Terima kasih. Urapi semuanya. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami percaya Engkau sudah tanggung di kayu salib Golgota. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tak mau lupa. Ya.
dan anggur di tangan kiri letakkan dadamu. Kita diingatkan lewat korban Kristus. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Ia telah mati buat kita, agar kita tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal bersama Tuhan. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara? Dia telah mati buat kita. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mati buat kami, agar kami tidak binasa. Oh, terima kasih. Persiapkan anggur. Persiapkan anggur. Kesalahan kita apapun, yakinlah, Dia pasti mengampunimu. Dia pasti menolongmu. Dia pasti memberkatimu. Karena engkau disucikan, dikuduskan oleh kematiannya. Persiapkan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ia pasti datang kembali, menjemput kita umat kebunnya. Jangan bimbang, jangan ragu. Dia datang bukan sebagai bayi, Dia datang sebagai Raja. Haleluya. Mari kita dengan percaya, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami mau memuji kebesaran. Oh
karena begitu besar kasih Allah buat kita, Ia memberikan anaknya yang tunggal agar kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa hanya di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal, bukan di luar Dia. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar saya akan membacakan warta gereja untuk Minggu 1 Mei 2022. Kita akan tetap mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita yang dalam masa pemulihan, untuk Bapak Eng Cuan, untuk Bapak Abeng, untuk Bapak Dede Kusnadi dan Ibu Tintin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita akan dukung mereka di dalam doa. Persembahan gereja bisa disampaikan melalui amplop persembahan yang ada di depan atau melalui persembahan ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Hari ini ada kebaktian Abi Terate pukul 8.45 sampai selesai melalui Zoom yang sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kalau masih ada yang membutuhkan boleh menghubungi salah satu guru sekolah minggu untuk meminta link Zoom-nya. Hari ini anak-anak remaja akan mengikuti acara retreat tanggal 1 sampai 3 Mei di Villa Kota Baru Parahyangan dengan tema Love Just Life. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Alvin Hartanto dari GBI CLCC. Suara pengembalaan GBI Paturyani akan terbit setiap hari Senin yang akan disampaikan melalui WhatsApp dari Sekretariat Gereja. Suara Paturyani setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 16.10 dapat kita simak di Radio Maestro 92,5 FM. Bagi kaum pria dan DMBI GBI Paturyani, mari bergabung dalam ibadah kaum pria dan DMBI pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 7 sampai pukul 8 dengan tema Keteguhan Hati diambil dari Yesaya 50 ayat 7b. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madia Yosia Nazara, Sarjana Teologi melalui Zoom. Linknya akan dibagikan pada hari H melalui WhatsApp. Selamat pagi Paturyani, doa bagi jemaat Paturyani diadakan setiap hari Selasa pada pukul 5.30 melalui Zoom. Kita akan sama-sama bertemu untuk ibadah raya minggu depan pada pukul 7 di tempat ini dan melalui YouTube GBI Terate. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Hana Melianawati, Sarjana Hukum. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap lindungi diri kita dan keluarga dengan vaksin yang sampai ini sudah sampai booster. Tetap disiplin dalam protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan pelayanan doa dan informasi boleh disampaikan kepada Bapak Gembala, Wakil Gembala, Ketua Pengurus dan Sekretariat. Ibu dan Bapak, untuk hari Selasa ini tanggal 3 Mei tidak ada doa. Sekali lagi, Selasa ini tanggal 3 Mei, setiap hari Selasa biasanya kita ada doa, untuk tanggal 3 Mei tidak ada doa. Terima kasih, demikian warta gereja hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita, biarlah segala pujian yang kita sampaikan, semuanya untuk Tuhan, amin Tuhan.
puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama boleh mengakhiri ibadah raya pagi hari ini. Baik di rumah-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing. Dan kami sangat percaya, dimanapun kami beribadah, Kau pasti hadir ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini, sebelum kami berpisah, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Yang tadi telah disebutkan nama-namanya. Bapa, dengan sehati kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kuasa-Mu yang ajaib. Kau nyatakan kepada mereka. Dengan sehati kami berseru, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah mereka satu persatu. Jamah. Dalam nama Yesus, kami percaya Kau pasti mendengar dan mengabulkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang-Mu. Apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, dimanapun mereka berada, Kau pasti menyertai. Karena mereka adalah umat kepunyaan-Mu sendiri. Kau pasti membela dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus mereka, membebaskan mereka, melepaskan mereka dari kuasa dosa. Kami percaya Kau pasti membela mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu kami, yang mengikuti pendidikan perguruan tinggi maupun yang rendah. Berkati mereka dengan hikmat akal budi yang luar biasa. Sehingga mereka, anak-anak kami, cucu kami boleh berhasil dalam studi dan sekolahnya. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini. Untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Kami mohon kuasa-Mu Kau nyatakan. Kami teringat akan remaja yang sebentar akan mengikuti retreat. Tuhan tolong, pakai hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai mereka untuk menyalurkan isi hati-Mu pada mereka. Sehingga mereka dididik, diarahkan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta pergusuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Boleh keluar dengan tertib mulai dari bagian belakang.